Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah menjelaskan 1-2 hadis yang isinya hampir sama, hanya yang meriwayatkan berbeda-beda. Nah, ini posisi Nabi berganti-ganti, sehingga periwayatnya berbeda-beda tapi isinya hampir sama, termasuk prioritas masuk surga itu orang tidak punya, tapi sing iman. Mboten iman nggih mboten, Pak. Engko campur aduk kan enggak mungkin. Yang iman ini temenan, diprioritaskan memang. Dan nomor 2, orang nggak punya itu hitungannya bukan repot-repot. Justru yang akhir-akhir orang kaya, karena orang kaya itu kagian yang dihitung. Ya karena harus ditanya rezekinya dari mana, hartanya dari mana, halal apa haram. Karena banyak orang kaya kadang-kadang nggak tahu itu rezekinya dari mana, sehingga di zaman Khalifah Umar bin Khattab mau pejabat, jadi pejabat itu ada fit and proper test, sudah ada nih, dilihat lemu apa kuru. Mau menjabat kuru kok telmu, langsung diselidiki. Lalu wis menjabat lemu tambah kuru, lah itu ya diselidiki kenapa. Jadi dulu itu sudah ada, Pak. Dulu sudah ada. Lah sekarang dilakukan begitu rame. Apa nih? Wah, ini tidak ada pedoman yang pasti. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kumtu ala babil jannah fakana amatu man takhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Muttafaqun alaihi. Al-jaddu al-haddu wal ghina. Wa qad sabaqa bayanu hadzal hadis fi fadli ad-dha'fa. Dari Usama bin Zaid diridhai Allah Subhanahu wa taala anin Nabi, atas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya lagi berdiri di pintu surga gitu. Ternyata yang masuk lewat di depan saya itu orang miskin. Jadi rombongan orang tak punya. Wa ashabul jaddi mahbusun. Dan justru orang-orang yang ketaatannya tinggi, orang-orang kaya, ditahan dulu. Mahbus niku ditahan. Makanya orang tahanan itu mahbusin. Tahanan itu mahbusin. Al-habsu penahanan. Malah niku ditahan dulu. Hanya orang-orang kafir langsung mlebu neraka. Jadi enggak usah ditahan, ngebeki nggon. Langsung dilebokno neraka gitu. Ghaira anna ashaban nar faqad umira bihim ilan nar. Langsung dilebukan neraka. Berapa miliar itu?
Lah timbang kok ngenteni nang jaba ya akhire mlebu neraka, kon mlebu ae dhisikan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, al-jaddu al-haddu wal ghina. Jaddu di sini ini bukan berarti nenek, kakek, bukan. Kalau al-jiddu niku sungguhan. Kalau al-jaddu niku sementara yang kita lakukan, kita amalkan, kita pengetahuan kita adalah kakek. Tapi di sini diartikan orang yang punya nasib yang baik dan kaya. Artinya kaya di sini ini mencari rezeki dengan halal itu. Makanya dikatakan orang kaya yang benar-benar rezekinya halal. Lah di sini ada 3 kelompok, Pak. 3 kelompok. Pertama orang yang tidak punya prioritas. Hitungannya diprioritaskan. Karena kita sering menyampaikan tidak terlalu banyak yang ditanyakan. Baru orang-orang kaya. Tapi orang kaya sing bener, mboten sing mboten bener. Kan orang kaya yang bener kan banyak itu, banyak amalnya, banyak sedekahnya, zakatnya temenan. Itu aja masih ditahan. Bagaimana kalau orang kaya di situ melakukan sesuatu yang tidak layak? Ya mungkin menahannya agak lama. Ya tapi kan kita sing ditahan itu kan berapa miliar orang, Pak. Sehingga kadang-kadang tanya itu, berapa luasnya surga itu? Ukuran pengiran nih, Pak. Kita tidak usah bicara itu. Berapa kedalamannya neraka? Kita tidak usah bicara itu. Tapi yang penting itu ada dan tidak bisa dibuktikan kecuali iman. Diceritakan neraka ini, surga gini yang nggak bisa, Pak. Pembuktiannya gimana? Memang orang belum ada yang masuk ke situ. Makanya di dalam agama kita itu harus yakin itu, yakin. Karena tidak setiap kebenaran harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Bukan, karena pengetahuan terbatas. Ilmu pengetahuan kan harus yang bisa indrawi ya, Pak, dilihat saja. Yang tidak indrawi niku iman. Contoh mawon, sampean kula takoni jenenganipun sarapan apa dereng? Dereng napa pun? Mosok ya meni sarapan dereng. Lah, sampean belum sarapan pada saat ini, apakah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan? Tidak, tapi cukup dipercaya. Mosok ya meni mangan. Dicoba kalau memang kosong. Kenyataan yang seperti ini tidak perlu dibuktikan melalui penyelidikan, penelitian, tidak. Tetapi apa? Adalah keyakinan dan kepercayaan. Karena ilmu pengetahuan tidak mampu membuktikan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tapi cukup dengan keyakinan dan keimanan. Makanya masalah-masalah ghaibiyat niku termasuk rukun iman. Rukun iman itu kan wonten iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada qada dan qadar, dan terakhir kepada hari akhir itu. Nah itu makanya kita harus yakin dengan yang seperti itu. Kalau enggak ya kita ruwet. Di mana letaknya ashabul jaddi itu di mana? Mahbusun, tetap ditahan. Diprioritaskan orang-orang yang tidak punya, yang imannya kuat. Sebab banyak orang yang kaya tadi,
amalnya juga banyak. Tapi ada orang kaya yang memang soleh. Soleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sufi tapi soge. Dan itu termasuk solihin. Kalau solihin itu prioritas. Para nabi, para rasul, solihin, syuhada, al-asyikin. Al-asyikin itu selalu rindu kepada Allah. Al-muqarribin ilallah. Nah itu termasuk prioritas. Senajan dia kaya. Senajan dia kaya. Jadi yang diukur bukan kekayaannya, tetapi kesolehannya. Banyak nih. Syekh Abdul Qadir niku soge niku Pak, Masya Allah. Tapi sufinya luar biasa. Abul Hasan Asy-Syadzili yang Hizbun Nasr, Hizbul Bahar niku orang kaya itu. Aslinya orang dari Maroko. Dia ingin mencari namanya gurunya, ada ulama besar. Padahal itu aslinya dari Maroko. Di Maroko tidak ketemu, mungkin tidak diketemukan oleh Allah. Akhirnya beliau sampai ke Mekah. Tahu-tahu di Mekah ada orang yang cerita. Karena dia cerita, saya mau sedang mencari orang alim, sufi. Di mana itu? Ternyata orang yang ditanya itu sufi juga, diberitahu orangnya ada di Mekah. Jadi memang ditemukan Allah di Mekah. Akhirnya diketemukan Allah, itulah Abdussalam bin Masyis. Abdussalam bin Masyis itu akhirnya beliau dijadikan guru oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Makanya wonten shalawat al-Masyisiyah. Dawa niku. Wonten mungkin sampean mirengaken sik pisan niki. Sing akeh lak shalawat Naria. Shalawat Tafrijiyah. Shalawat Ibrahimiyah sing akeh niku. Tapi shalawat sing ngeten-ngeten niki enggak ketemu memang niku shalawat dawa-dawa. Dan tertera di dalam satu kitab namanya Sa'adatud Daraini, kebahagiaan dunia akhirat. Kalau orang-orang banyak mengamalkan itu, sudah banyak ini di Indonesia, tapi panjang. Tapi pengamalannya malah justru dipilih sing enak-enak. Sehingga kalau nanti ditakoni, ya napa Pak Kiai, niku shalawat dawa kok disingkat-singkat itu. Ya terserah niate lah. Yang penting isinya podo. Lalu itu ternyata ada salawat Fatimah. Wonten nih Siti Fatimah. Kebiasaan ini wong wedok gelem ngamalno itu lancar. Soalnya dari wong wedok. Ada salawat Imam Syafi'i. Niku tertera di dalam kitab Ar-Risalah. Ada salawat Zainal Abidin sampai 1000 salawat nih. Lalu siji loro ya paling repot, apa mana 1000 salawat. Sehingga kalau gak ada kitab niku kalau simpen temenan, nek ana wong nyele lebih baik kalau fotokopi timbang dikekno ilang. Nek ilang repot Pak golekane. Wong tukune mriki mboten wonten. Nah makanya jerene orang-orang nyele kitab gak ono, tubati wong gak kena. Dikekno gak kena. Pun asali mangke gak balik itu. Makanya kitab itu patesannya repot. Lah ini para agniya mahbus itu ditahan dulu. Imam Abu Hanifah itu ulama besar Pak. Tapi dia adalah bisnismen. Bisnismen Abu Hanifah. Abu Hanifah itu awalnya beliau memang anaknya pedagang kaya di Kufah. Mulai umur 4 tahun tuh bantu bapaknya. Bantu melok dodolan nih. Sampai umur 10 tahun. Terus di Kufah itu ada orang yang alim,
tahu bahwa ini anakmu ini orang cerdas, luar biasa. Gimana dia nggak usah ikut bantu-bantu terlalu jauh, tapi suruh cari ilmu. Abu Hanifah dipanggil, dia minta persetujuan orang tuanya, disetujui, ngaji, tapi tetap bantu orang tuanya. Dagangan dodolan nih. Sehingga beliau jadi ulama besar, tidak lupa dengan dagangan tadi. Masya Allah. Sehingga beliau sambil dakwah, sambil dagang. Tapi barang dagangannya mboten digawa kabeh. Contohnya saja. Contohnya saja. Mau batik ngoten Pak, contohnya siji loro. Mari ngono sing seneng di-drop ngoten. Termasuk rumiyin nyuwun sewu Mbah Mangli Jawa Tengah niku sing dianggap wali niku. Kisah putih-putih nggih nggawa dagangan, tapi nggawa dagangan batik siji loro. Tapi sing nggawa kiai ya dipercaya gitu. Makanya kiai ku nek kira-kira dagang ngono akeh kepercayaan. Akeh kepercayaan. Sehingga Mbah Mangli itu wonten pundi-pundi saged berhenti Jakarta, akhirnya ten Jakarta wonten bojone, Semarang wonten bojone. Ya gak apa-apa duwe bojo akeh aja sampai luwih 4 enggak nggih. Memang kadang-kadang ada kiai itu bepergian lebih 3 hari niku kawin nggih wonten. Mari wonten ya tapi ya gantian pokoknya kabeh niku jumlahe 4 wonten niku. Dan ini termasuk dagang ngoten niku. Lah Abu Hanifah melakukan seperti itu. Beliau terkenal, beliau sufi, tapi terkenal fikihnya. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau itu ahli hadis, tapi terkenal fikihnya, sehingga termasuk kelompok mazhab 4 itu. Kalau Imam Syafi'i memang ahli hadis dan termasuk ahli fikih. Sehingga begitu Imam Syafi'i niku kan lama niku wonten Baghdad, wonten Irak. Berapa tahun di sana, terus beliau hijrah ke Mesir. Sampai di Mesir, ulama-ulama yang di Mesir itu merasa tersaing dengan kedatangan Imam Syafi'i. Karena hebatnya dan alimnya. Setiap ngetes Imam Syafi'i tidak bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Akhirnya banyak mereka pindah mazhab Syafi'i. Makanya di Mesir itu mazhab Syafi'i nggih kuata, mazhab Hanafi kata. Kalau pemerintahan ikut mazhab Hanafi, kalau rakyat biasa ikut Syafi'i. Sehingga model ala kita yang kita lakukan di Indonesia, di Mesir itu biasa. Di Mesir biasa. Malah makam Imam Syafi'i itu sak mangke Masya Allah mewah itu. Baru dibangun berapa tahun yang lalu. Dhuwure ngene kados Masjid Jami ngene, kurang dhuwur. Dengan ornamen yang luar biasa, ukir-ukirannya luar biasa. Sehingga kalau masuk niku ayem. Syekh Abdul Basit Abdul Somad niku rumiyin zaman hidupnya kalau Jumatan di situ. Setengah jam sebelum khutbah beliau di situ maca Quran itu. Dan orang kepengen ditaskih ini ku kata Pak. Pengen ditaskih ini. Makanya rumiyin zaman beliau hidup siapa yang ingin ketemu beliau bisa di makam Imam Syafi'i dan sebelum Jumatan dapat ijazah nih, dapat ijazah dari Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Lalu itu termasuk ulama sufi. Jadi prioritas masuk dihitung itu. Kalau para nabi mboten dihitung, Pak, memang udkhuluha bisalamin aminin. Para nabi, para anbiya, para rasul, salihin, syuhada niku tanpa hitungan niku.
Ya karena jelas kebaikannya jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Niku mahbusin. Nah kita niki termasuk mahbusun apa mboten niku. Jarane arek-arek gak penting mahbusun atau mboten, pokoke mlebu swarga. Loh, tapi itu beberapa tahun ngenteninya. Menantinya itu beberapa tahun. Sehingga disinilah syafaat dibutuhkan. Beberapa bulan yang lalu kita menunggu nanti di hari akhirat, karena sekian banyak orang berjalan naroro mahsyar dari berangkat sampai 350 tahun. Masya Allah, kalau itu tidak ada syafaat dari Rasulullah, sulit Pak. Bagaimana bentuk syafaat? Macam-macam. Mestinya panas, gak kerasa panas. Niku syafaat. Ngantri untuk dihisab, mestinya lama tahunan, tapi kita dapat syafaat, mungkin didahulukan. Mestinya kita nomor 100, didahulukan nomor 10. Lain apa? Itu syafaat. Jadi bentuk syafaat itu macam-macam. Bentuk syafaat macam-macam. Kita lanjutkan sehingga kita menyentuh syafaat. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Di mana orang-orang yang termasuk kelompok ahli neraka langsung dimasukkan. Siapa ahli neraka? Al-kuffar. Al-kuffar. Tapi di situ ada syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah di dalam satu kitab dijelaskan ada 7 syafaat. 1, ini beberapa ahli sunnah sepakat, tapi ada sebagian yang tidak cocok. Tapi dengan Mu'tazilah tidak cocok. Ya memang pendapat ngoten biasa ngoten. Syafaat Rasulullah terhadap para anbiya. Para nabi juga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di dalam hadis orang-orang berbondong-bondong minta syafaat kepada Adam. Adam tidak siap, saya tidak punya hak itu. Malah dia menyarankan pergi ke Nabi Nuh. Orang-orang berbondong-bondong ke Nabi Nuh, saya juga bukan hak saya itu. Terus Nabi Nuh menyarankan kepada Nabi Ibrahim, kamu pergi aja ke Ibrahim itu. Sampai di situ Nabi Ibrahim juga tidak sanggup, bahkan bukan wewenangnya. Ibrahim menyarankan kepada Nabi Musa, kamu pergi aja ke Nabi Musa. Nabi Musa nggih padha mawon, bukan wewenang saya ini. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Isa, Nabi Isa jawabannya juga sama, bukan wewenang saya. Yang berhak memberikan syafaat adalah Muhammad. Akhirnya orang berbondong-bondong kepada Rasulullah. Masya Allah. Seperti apa posisi Rasulullah dalam masalah syafaat? Nah, hanya orang-orang kafir ini termasuk ada mendapat syafaat. Jadi yang pertama tadi itu, yang kedua syafaat orang-orang antara kebaikan dengan kejahatan sama, dikasih syafaat agar naik kebaikannya. Dan ini orang-orang mukmin, Pak. Sehingga mestinya harus merasakan di neraka dulu, karena dapat syafaat dia nggak jadi ke neraka, masuk surga. Lah syafaat yang menjadi kesepakatan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, yaitu syafaat orang-orang yang memang masuk surga, tapi dinaikkan posisinya surganya itu. Itu semua sepakat. Makanya surga ini kan macam-macam, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden. Yaitu semua surga. Hanya posisi surga itu di mana Aden dengan Ma'wa itu. Nah itu Mu'tazilah sepakat bahwa orang mestinya di sini dinaikkan posisi statusnya naik ke atas. Oh nak swarga sih enak tunggane enak nanti.
Jarene arek-arek mboten penting Ustaz, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, sing penting nek swarga. Ono swarga niku wis enaknya enggak karu-karuan, malah dikasih syafaat lagi. Terus syafaat diantaranya kepada orang-orang ahli nar, yang neraka itu. Ada syafaat Rasulullah. Termasuk syafaatnya Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib itu. Syafaat Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, dapat syafaat. Bagaimana bentuk syafaatnya? Ya kita serahkan Allah. Hanya dibawa-bawa keterangan, dikurangi azabnya di neraka, diperingan azabnya di neraka. Adapun nanti masuk surga ataupun tidak, itu terjadi perdebatan. Karena bagaimana perjuangan Abu Thalib terhadap perjuangan Muhammad Rasulullah SAW, sehingga Abu Thalib masih hidup, tidak ada orang satupun yang berani mengganggu Rasulullah. Termasuk Khadijah masih hidup, tidak ada orang berani mengganggu Nabi. Abu Thalib pengaruhnya, Khadijah hartanya. Makanya wong sugih niku nggih dihormati. Tapi nek gak sugih, mari sugih gak sugih, kok ana sing ngurmati wae. Kok ana menghormati. Soale sing dihormati mboten napa-napa nih sugihne. Tapi ada orang karena makomnya, ketokohannya, pengaruhnya ada. Pengaruhnya nih. Termasuk Abu Thalib itu. Abu Thalib itu mboten sugih. Keturunan Bani Abdi Manaf itu ada Bani Hashim, dan dari yang lain Nofal. Bani Hashim itu tidak kaya, tetapi semua pinter-pinter, alim-alim, tokoh. Makanya yang diserai di Mekah itu sampai sekarang ini masih keturunan Bani Hashim, Pak. Menjaga, megang pintu Ka'bah, Bani Hashim. Ternyata dulu katanya ada cerita diserahkan ke yang lain malah masalah. Makanya kadang-kadang wong itu, nek wong desa niku nek dudu keturunan lurah nyalokno dadi lurah. Engko malah awakmu rusak utawa rakyate rusak. Loh ternyata jalur-jalur niku. Loh ternyata yang membawa agama Islam itu keturunan Rasulullah semua, di mana saja, di mana saja. Sampai di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, sampai di Maroko. Sampai istilahnya di Afrika Selatan, sekarang rame-rame Piala Dunia. Setelah ditelusuri itu masih ada jalur-jalur Rasulullah. Yaman, Mesir. Bila Mesir akhirnya mendirikan perguruan Al-Azhar. Terkenal Daulah Fatimiyah. Kenapa dikatakan Fatimiyah? Dinisbahkan kepada Siti Fatimah. Wonten putih pun. Sampai wonten Yordan dikatakan apa? Kerajaan Raja Husain. Karena itu ada jalur Sayyidina Husain. Kalau di Maroko ada Raja Hasan, karena ada jalur dari Sayyidina Hasan. Jadi sing ngoten-ngoten niku ndak isa terus kita ireni mboten saged, Pak. Wong ternyata sing iso berjuang sing yang itu. Yang itu. Nah, Abu Thalib niku termasuk kelompok orang kafir yang diberi syafaat Rasulullah SAW. Karena ternyata Abu Thalib sampai akhir niku nggak masuk Islam. Makanya ada cerita Nabi Abu Thalib Islam itu nggak benar, benar niku. Semua tafsir juga begitu. Semua tafsir
Kalau ada yang mengatakan yang itu masuk Islam, berarti ada di luar ketentuan cerita itu. Karena ayatnya jelas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Nabi itu sangat hormat kepada Abu Thalib sampai didoakan supaya masuk Islam. Mendekati wafat itu Nabi di sampingnya disuruh membaca syahadat itu. Tapi Abu Thalib mengatakan, saya tahu yang kamu bawa itu benar, tetapi saya tidak mungkin, karena saya menghormati sekitar saya. Jadi penghormatan karena di situ waktu Abu Thalib mau mendekati wafat itu, di situ ada Abu Jahal itu. Abu Jahal begini, Abu Thalib, apakah kamu meninggalkan kepercayaan orang-orang tuamu dulu? Abu Thalib mengatakan, ana sa'amutu ala millatil asyakh. Ala millatil asyakh itu orang tua dulu. Jadi sampai detik akhir, kalau ada cerita Abu Thalib masuk Islam, mungkin ceritanya sing mboten pas. Karena hampir semua tafsir itu menceritakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam posisi kafir. Sehingga Rasulullah minta dispensasi khusus untuk memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Memang kadang-kadang ngeten iki mboten dicocokaken kitabnya, ya malah masalah. Yang repot berkembang jauh, akhirnya jadi kepercayaan, dan itu kasihan orang yang tidak punya rujukan. Ya mungkin ada yang cerita, tetapi rujukannya mboten kuat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat prioritas masuk surga. Diprioritaskan duluan ataupun ditahan dulu, tapi itu adalah hal-hal yang positif bagi kita. Mudah-mudahan kita diberi ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatima wa baliyatima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.